Ya, kembali lagi tentang PD eksak. Ya, tadi kita sudah belajar tentang cara mencari fungsi penyelesaian dari PD eksak yang diketahui dengan tiga langkah cara gitu ya. Ada tiga langkah. Kemudian kalau yang kali ini kita akan menyelesaikan suatu PD eksak dengan suatu persamaan ya. Persamaannya seperti apa? Ya, sebelum ke persamaan yang akan kita gunakan dalam mencari penyelesaian, nah di sini ada suatu teorema tentang PD eksak. Bunyinya adalah ketika ada PDX plus QDY sama dengan C dikatakan eksak jika dan hanya jika, berarti di sini adalah yang menjadi garis bawah yang pertama adalah kita bisa menemukan P dan Q terlebih dahulu. Dikatakan eksak jika dan hanya jika do P do Y, do P per do Y sama dengan do Q per do X. Oke ya. Kalau ada suatu bentuk PD dikatakan eksak jika dan hanya jika do P ketika P ini diturunkan terhadap Y itu hasilnya sama dengan Q diturunkan terhadap X. Oke, ketika ada P sama diturunkan terhadap Y itu sama dengan Q diturunkan terhadap X, maka PD di atas adalah atau PD tersebut adalah PD eksak. Itu bunyi teoremanya. Ya karena apa? Ya karena kalau kita dihadapkan dengan suatu PD maka kita itu mencari penyelesaian dengan cara apa? Nah itu kita harus tahu PD-nya terlebih dahulu ya. Kalau yang kemarin kita sudah belajar tentang PD homogen, kemudian PD yang sekarang eksak. Nah itu cara menyelesaikannya sudah berbeda. Ada PD dengan koefisien linier. Nah itu cara menyelesaikannya juga sudah beda. Nah kalau kita sudah mengetahui bahwa PD ini eksak, maka kita yang kita gunakan adalah dengan cara penyelesaian di PD eksak itu ya. Salah satunya adalah tiga langkah tadi itu ya. Oke, karena ini adalah bunyinya adalah suatu teorema, maka kita harus membuktikan dulu bahwa teorema ini benar. Kalau definisi tadi ya langsung kita bisa gunakan ya, tapi kalau teorema itu kita harus buktikan terlebih dahulu gitu ya. Kalau ini terbukti maka teorema ini bisa kita gunakan. Ya, karena tadi bunyi dari teorema ini adalah jika dan hanya jika. Nah, maka kalau disimbolkan di simbol matematika kan seperti ini ya. Nah, maka nanti dalam membuktikan juga kita akan membuktikan dari dua arah, dari arah kanan dan arah kiri gitu ya. Karena ini adalah bunyinya jika dan hanya jika, berarti bukan satu arah saja. Oke, ini bukti yang pertama adalah kita diberikan fungsinya, fungsi bukan f ya, ini ya, ini do f. Fungsi do f sama dengan p dx, q dy sama dengan c ya. Nah akan dibuktikan do p per do y sama dengan do q per do x. Oke, ini ada tujuannya adalah kita akan membuktikan ini. Do p per do y sama dengan do q per do x. Oke, menurut definisi 7.1 tadi kalau fungsi f diturunkan terhadap x itu kita peroleh p. Kemudian kalau fungsi f kita turunkan terhadap y adalah kita peroleh q. Yaitu bunyi definisinya gitu ya. Nah, dari definisi ini kita dapat peroleh. Nah, untuk yang p, nah ini berarti do f sama dengan p do x. Ini ya. Do f sama dengan p dx. Kemudian yang sebelah sini, nah do-nya kita pindah ke sini ke kanan, berarti do f sama dengan q do y. Nah, yang sebelah kiri do f sama dengan p dx,
yang sebelah kanan do F sama dengan Q dy. Oke. Kemudian, nah karena ini sama-sama do F, ini kan do F, ini juga do F, maka bisa kita gabungkan bahwa P do X sama dengan do F sama dengan Q dy. Oke, karena sama-sama do F ya, berarti P do X sama dengan do F sama dengan Q do Y. Ini dari yang sebelah kanan sini ya, karena sama-sama do F nya. Oke, karena ini sama maka kita langsung bisa menggunakan dua ini saja. Berarti P do X sama dengan Q do Y. Karena sama ya, karena tadi ini ada 3 ruas, maka kita bisa menggunakan yang P do X sama dengan Q do Y saja. Oke. Kemudian kedua ruas sama-sama kita turunkan. Nah, karena ini adalah fungsi dua variabel yaitu E, Y, maka turunannya adalah dengan simbol do ya. Tapi kalau satu turunan itu D, kalau dua variabel itu do. Tapi maknanya sama yaitu turunan gitu ya. Kedua ruas kita sama-sama turunkan menjadi do P do X sama dengan do Q do Y. Oke. Kemudian nah, do Y nya ini do X nya pindah ke kanan, kemudian do Y nya pindah ke kiri, sehingga menjadi do P per do Y sama dengan do Q per do X. Oke, bentuk ini sama dengan yang kita cari ini ya. Do P per do Y sama dengan do Q per do X, sehingga terbukti ke arah kanan teorema 7.1 itu ya. Oke, sekarang kita buktikan yang arah kiri. Berarti arah kiri kita diberikan ini dulu, do P do Y sama dengan do Q do X. Nah, nanti akan dibuktikan bahwa ini do F ya, do F sama dengan P dE Q dy sama dengan C gitu ya. Oke ya. Nah, kita kan diberikan ini tadi ya, diberikan do P per do Y sama dengan do Q per do X. Oke. Nah, dari sini, nah ini do Y nya kita pindah ke kanan, kemudian do X nya kita pindah ke kiri, sehingga kita peroleh do P do X sama dengan do Q do Y. Oke. Nah, do nya ini kita bisa, ini caranya adalah kedua ruas diintegralkan ya, diintegralkan sehingga kita peroleh P do X sama dengan Q do Y. Karena sama-sama diintegralkan, berarti do nya yang depan P dan depan Q ini bisa kita hilangkan, berarti menjadi P do X sama dengan Q do Y. Oke. Nah, menurut definisi 7.1 tadi, nah ini ya, fungsi F diturunkan terhadap X itu kita peroleh P, dan fungsi F diturunkan terhadap Y kita peroleh Q, sehingga do F sama dengan P do X, fungsi turunan do F sama dengan Q do Y. Ini dari definisi 7.1 ya. Sehingga kalau dari sini kita masukkan ke sini, nah, sehingga kita peroleh P do X sama dengan do F sama dengan Q do Y. Oke ya. Karena P sama dengan Q, kemudian di sini sudah sama dengan do F. Oke, kemudian kita bisa pisah P sama dengan do F per do X, dan satunya Q sama dengan do F per do Y. Ini do Y. Oke, nah ini kan bentuk umum dari PD eksak ya. PDX plus Q dy dengan P adalah turunan F terhadap X dan fungsi Q turunan F terhadap Y, sehingga terbukti bahwa teorema 7.1 yang arah kiri. Oke, karena teorema 7.1 arah kanan dan kiri terbukti, maka teorema tersebut adalah
benar ya, atau terbukti benar. Berarti bisa kita gunakan untuk mengecek suatu PD itu PD eksak atau tidak ya, dengan cara apa? Dengan cara mengecek ini, dengan menggunakan ininya. Diketahui fungsi P-nya dan Q-nya, kita turunkan, kalau sama berarti PD tersebut adalah PD eksak gitu ya. Oke. Nah, itu tadi adalah dari pembuktian teorema 7.1. Karena sudah terbukti, maka kita bisa menggunakan PD teorema tersebut dalam menentukan suatu PD itu PD eksak atau bukan gitu ya. Nah, ini contohnya adalah contoh yang tadi ya, harusnya eksak gitu ya, tapi kita coba deh seakan-akan kita belum tahu gitu ya. Diberikan suatu PD seperti ini dan kita tentukan P-nya dulu. Nah, ini P-nya, kemudian sudah ada Q-nya. Oke. Kemudian kita dari sisi P, nah, tadi kan do P per do Y. Nah, berarti fungsi P kita turunkan terhadap Y, kita temukan 4X plus 4Y. Kemudian dari fungsi Q, nah do Q per do X sama dengan turunan dari Q terhadap X, kita temukan 4X plus 4Y. Nah, karena dari hasil do P per do Y sama dengan do Q per do X, nah, maka PD ini adalah PD eksak menurut teorema 7.1 tadi ya. Karena do P per do Y sama dengan do Q per do X, maka PD tersebut PD eksak. Sehingga bisa kita cari penyelesaiannya dengan salah satunya adalah dengan 3 cara tadi ya. Oke. Terbukti PD eksak. Oke, sebelum ke persamaan untuk menyelesaikan penyelesaian, maka kita harus tahu alurnya gitu, alur ceritanya kenapa kok nanti selain menggunakan 3 cara tadi, kita bisa menggunakan suatu persamaan untuk mencari penyelesaian dari PD eksak. Nah, ini adalah bentuk umum dari PD, khususnya juga PD eksak, bentuknya seperti ini bentuk umumnya. Kemudian do P per do Y sama dengan do Q per do X, ini menurut teorema 7.1 tadi. Kemudian karena fungsi P, fungsi Q, fungsi do P per do Y, fungsi do Q per do X terdefinisi dan kontinu. Nah, ini terdefinisi dan kontinu, maka dapat dipilih suatu titik yaitu x0, y0, sehingga dapat diambil batas-batas titik x,0, y,0, x, y0 dan x0, y0 dan x0, y untuk mencari penyelesaian dari PD eksak. Ya, berarti karena tadi terdefinisi dan kontinu, maka untuk mencari penyelesaian ini kita bisa memilih titik-titik sehingga dari titik tersebut kita dapat memperoleh penyelesaian dari PD eksak. Oke, untuk lebih pahamnya, nah ini adalah bentuk persamaan yang bisa kita gunakan dalam mencari penyelesaian dari PD eksak yang sudah diketahui. Nah, ini ada persamaan pertama, yaitu persamaan pertama untuk mencari f, mencari fungsinya tadi, maka kita bisa mengintegralkan integral dari P terhadap X dengan batas x0 sampai X, kemudian ditambah dengan integral dari Q x0, y dy sama dengan C. Atau kita juga bisa menggunakan untuk mencari fungsi f, yaitu integral dari x0 sampai x dari P x, y0 dx plus integral dari y0 sampai y dari x, y dy sama dengan C. Ini persamaan 1 dan 2. Nah, perbedaan dari persamaan 1 dan 2 di sini adalah letak dari, kalau persamaan 1 adalah ini. Kalau persamaan 1 adalah fungsi Q adalah x0, y. Kalau persamaan 2 adalah fungsi P adalah P x, y0. Nah, ini adalah yang membedakan.
Yang membedakan apa? Yang membedakan nanti fungsinya yang akan diubah. Kalau di persamaan 1 P-nya tetap seperti apa yang diketahui di PD eksaknya. Kalau di persamaan 2 Q-nya tetap seperti apa yang diketahui di PD eksaknya. Kenapa? Karena nanti X0 dan Y0 itu nanti kita ganti dengan angka 0 ya. X0, Y0 kita ganti dengan angka 0. Sehingga yang untuk persamaan 1 P-nya tetap, kalau persamaan 2 Q-nya tetap. Kalau persamaan 1 nanti X-nya yang diganti 0. Gini ya, X-nya yang diganti 0. Kalau persamaan 2 Y-nya yang di P itu yang diganti 0. Itu ya yang membedakan, jadi harus cermat penggunaan dari persamaan 1 atau persamaan 2 itu ya. Oke. Nah, kita melanjut ke contoh supaya nanti tahu perbedaan dari persamaan 1 dan persamaan 2 gitu ya. Ya, ini tadi diketahui PD eksak yang awal tadi, dan kita sudah membuktikan dengan teorema 7.1 bahwa PD tersebut adalah PD eksak. Nah, dari PD eksak ini juga kita sudah mencari penyelesaian dengan 3 langkah tadi. Nah, sekarang kita mencari penyelesaian dengan persamaan gitu ya. Oke, dari persamaan 1 ya, persamaan 1 dicermati tadi kan P-nya tetap. Persamaan 1 P-nya tetap. Dan di Q itu X-nya yang diganti dengan X0. Oke, nilai X0 berapa? Nilai X0 adalah 0. Berarti fungsi Q di persamaan 1 X-nya diganti 0. Nah, ini ya. Karena ini adalah Q-nya, maka ini diganti dengan 0. 2 kali 0 kuadrat ini hilang, berarti karena 0 ya. Nah, ini 4 kali 0 kali Y, berarti juga hilang. Berarti tinggal 1 saja ya, 1 dy. Nah, tinggal integral 1 dy. 1 kan ini bisa ditulis bisa tidak ya. P-nya tetap 1 plus 4xy 2y kuadrat. Oke. Tinggal diintegralkan. Integral dari ini apa? Integral dari yang dy apa? Integral dari yang depan adalah x plus 2x kuadrat y plus 2xy kuadrat. Nah, ini adalah hasil yang ini. Oke. Kemudian integral dari dy apa? Yaitu y. Sehingga fungsi dari PD eksak tersebut atau penyelesaian dari PD eksak di atas adalah x plus 2x kuadrat y plus 2xy kuadrat plus y. Itu kalau kita menggunakan persamaan 1 itu ya. Oke, sekarang di persamaan 2. Nah, persamaan 2 tadi kan Q-nya tetap. Oke, Q-nya tetap ya. Oke, saya bersihkan dulu. Oke, Q-nya tetap, kemudian di fungsi P, Y-nya kita ganti dengan Y0. Dengan Y0-nya sama dengan 0 ya. Sehingga kalau kita melihat di PD eksaknya, Y-nya kita ganti 0, yang bagian P kan ini ya, yang depan. Nah, 4 kali X kali 0, 0, itu bisa kita hilangkan. 2 kali 0 kuadrat, nah, 3 sama dengan 0 ya. Sehingga tinggal menyisakan 1 dx saja. Nah, ini ya, tinggal menyisakan 1 dx saja. Oke, ini Q-nya tetap gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu baru kita integralkan masing-masing. Nah, integral dari dx adalah x. Nah, ini adalah dari sini. Integral dari 1 plus 2x kuadrat plus 4xy terhadap dy adalah y plus 2x kuadrat y plus 2xy kuadrat. Nah, ini adalah hasil dari. Oke. Dari PD eksak yang diketahui, ternyata dengan menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2, hasil fungsinya atau penyelesaiannya adalah sama. Sama gitu ya. Berarti kita bisa menggunakan persamaan 1 bisa, persamaan 2 juga bisa gitu ya.
Nah, dari persamaan ini tadi, dari persamaan satu dan persamaan dua, ternyata kita harus juga mencermati ya. Mencermati karena apa? Dari persamaan satu dan dua ini ternyata ketika kita dihadapkan dengan suatu PD eksak, itu ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ya, seperti apa perbedaannya? Ya, simak video berikutnya.